Kasus kematian Zahra Khairina Mahathir. Siswa berusia 13 tahun di salah satu sekolah berasrama di Sabah, Malaysia, menjadi sorotan publik pada pertengahan tahun 2025. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai keamanan serta pelindungan anak di lingkungan pondok tersebut. Assalamualaikum Kak Adia. Kamu dipanggil Kak Alia untuk ke kamarnya. Sekarang? Assalamualaikum Kak Alia. Guys, dia udah datang, guys. Udah datang dia nih. Apa maksud kau kemarin ngantar kakak nih karena dia nggak ke masjid, ah? Kayak bacot kau sini. Kau nggak tahu aku siapa? Kau jangan macam-macam kau sama aku ya. Cerita, Fadia selalu diganggu dengan trio maut tersebut. Fadia tidak pernah menceritakan kekejaman trio maut kepada siapapun kecuali dengan Marsha. Marsha adalah teman yang selalu bersama Fadia. Suatu hari, Fadia menceritakan ketidaktahanannya terhadap perilaku trio maut tersebut kepada Marsha. Lalu, Marsha menyarankan Fadia untuk mengatakan kepada orang tuanya saja. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Kak. Ibu apa kabar di sana? Fadia baik-baik aja di sini. Ibu sehat, Nak. Baguslah kalau kamu baik-baik aja di sana. Ibu, Fadia mau cerita. Beberapa hari ini Fadia sering diganggu kakak kelas. Kamu banyak-banyak bersabar aja ya, Kak. Tapi Bu, Fadia diganggu terus-terusan. Ya udah, kalau gitu kamu menjauh aja dari kakak kelas kamu itu. Kalau kamu disuruh-suruh atau dipanggil, nggak usah malu. Fadia nggak bisa menghindar Bu dari kakak kelas Fadia. Kalau gitu, lapor aja ke ustazah kamu. Ibu belum bisa ke sana untuk lihat kamu. Ya udah Bu, Fadia tutup teleponnya ya. Assalamualaikum. Iya, Kak. Waalaikumsalam. Apa maksud kau? Aduh kau. Mati aja lah kau. Ngadu kali dah. Mati aja kau. Mati aja kau. Mati aja kau. Dia udah lemas weh. Kita jatuhin aja nggak sih ke bawah biar dia kayak bunuh diri. Yuk gas. Gas. Mereka pun menjatuhkan mayat Fadia ke bawah supaya orang-orang mengira bahwa Fadia bunuh diri. Ayo. Ini bakalan ketahuan atau enggak ya, weh? Kayaknya kita pergi. Keesokan harinya, pada saat santriwati ingin pergi ke masjid pada pukul 4.30 pagi, mereka melihat Fadia yang sudah tergeletak di tanah dan sudah tidak bernyawa. Fadia kenapa? Ada apa? Astagfirullahaladzim. Udah semua kembali ke masjid. Pada pagi harinya, Ustazah memberitahu ke orang tua Fadia, mayat Fadia dibawa ke rumah sakit.
Dokter berkata bahwa Fadia meninggal bukan hanya jatuh dari ketinggian, namun pihak sekolah mengatakan bahwa Fadia kemungkinan jatuh atau bunuh diri. Ibu, bagaimana dengan anak saya, Bu? Ibu Fadia ya? Iya, Bu. Begini Bu, hasil otopsi yang kami lakukan menunjukkan bahwa Fadia meninggal bukan hanya jatuh, melainkan banyak bekas luka dan benturan di bagian kepalanya. Sebelumnya Fadia mendapatkan kekerasan ya Bu? Iya, Bu. Dia pernah cerita sama saya kalau kakak kelasnya tuh mengganggu dia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami dari Pondok Pesantren membutuhkan pertolongan dari Bapak karena adanya santriwati kami yang meninggal yang penyebabnya belum diketahui. Baik, laporannya saya terima dan saya akan menuju ke sana sekarang juga. Baik. Tina, saya mendapatkan laporan dari pondok pesantren dan kematiannya itu belum tentu, jadi kita harus segera menyelidikinya. Oke, mari segera ke lokasi. Ayo. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Saya dari pihak berwajib dan bersama rekan saya kami akan menyelidiki TKP. Tolong bawa kami ke lokasi TKP. Baik Pak Bu, ikut saya. Bagaimana kalau Ibu menanyakan kepada teman korban atau santrinya yang pertama kali melihat mayat korban tersebut? Dan saya juga ingin bertemu dengan kepala pesantren, ingin mengecek CCTV kejadian ini. Baik Pak Bu, saya akan menanyakan teman korban dan kalau Bapak Ibu ingin menemui Ustadz, boleh ke sana. Baik. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, ada apa? Kami dari pihak kepolisian ingin mendiskusikan tentang kejadian yang ada di pesantren ini. Ya, baik. Baik Pak, saya ingin menanyakan apakah keamanan pesantren ini benar-benar terjaga? Insya Allah terjaga, Bu. Karena setiap malam biasanya ada daur keamanan yang berkeliling di pesantren ini. Dan di pesantren ini juga banyak CCTV yang tersebar. Baik Pak, bolehkah kami melihat video CCTV di tempat kejadian? Mari Bu, ikuti saya. Ini Pak, rekaman CCTV-nya. Jelas-jelas itu pembunuhan berencana, Pak. Apakah Bapak mengenal santriwati yang ada pada CCTV itu? Saya kurang mengenal 3 santriwati di rekaman ini, Pak. Mungkin ustazah yang biasa mengawasi asrama putri yang mengenalnya. Baik Pak, mari kita jumpai ustazah yang Bapak maksud. Mari Bu. Oh ya, saya teringat. Tadi saya menginterogasi teman korban bahwa kata korban pernah diganggu oleh 3 kakak kelas dan pernah juga melakukan kekerasan kepada korban. Tetapi korban tidak menceritakan apapun kepada saya. Tolong panggil anak tersebut, saya ingin menginterogasinya langsung. Baik, saya akan memanggilnya. Ini anaknya, Pak. Kamu tahu siapa yang ada di CCTV? Saya tahu Pak, pelakunya adalah kakak kelas saya yang bernama Alia, Dita, dan Kaira. Mereka sering melakukan kekerasan kepada Fadia, Pak. Nak, kamu bisa manggil mereka bertiga untuk menghadap saya? Kak, kakak dipanggil untuk menghadap ustazah sekarang. Cepat ya, Kak. Kak, Iya, Kakak. Bisa sabar nggak sih? Awas, aku mau lewat. Ada apa Pak, Ibu? Kami bertiga dipanggil ke sini. Ketiga santriwati yang tersangka, mari ikut saya. Hah, kenapa? Kami nggak ngelakuin apa-apa, Pak. Saya nggak ngapa-ngapain loh, Pak. Kok jadi tersangka, Pak? Iya, Pak. Kami nggak ada ngelakuin apa-apa, Pak. Mari ikut saja dulu, jangan melawan. Baik, sekarang kalian telah menjadi tersangka. Bisakah kalian menjelaskan apa yang terjadi pada video CCTV tersebut? Tersangka apa, Bu? Kami tidak melakukan kekerasan. Kami emang iya membuli dia. iya, tapi nggak ada, biasa-biasa aja mau Iya, kami cuma ganggu dari mulut aja, Bu. Apakah menurut kalian pembulian itu baik? Ya enggak sih, cuman ya namanya main-main, Bu. Kami bercanda, Bu. Namanya anak-anak. Iya, Bu. Tetapi dari video tersebut tidak terlihat jelas mukanya, tetapi pakaiannya sama dengan kalian.
Pilihan akan saya tindak lanjutkan karena tidak ada yang mau jujur. Ayo ikut saya. Salam Pak. Saya ingin menahan mereka bertiga karena tidak ada yang menjujur salah satu dari mereka bertiga. Baik, Pak. Dan mereka akan kami tahan sampai waktu sidang tiba. Ayo ikut. Hadirin harap berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Pelajar dengan nomor perkara 002 garis miring 2025 garis miring PID dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan. Hari ini kita akan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa A. D. Santri pondok pesantren yang diduga melakukan perundungan berat hingga menyebabkan korban F bunuh diri pada tanggal 7 Juli 2020. Saya, Diki Permatasakti, memimpin persidangan hari ini. Jaksa dan penasihat hukum, apakah siap? Siap yang mulia. Siap yang mulia. Silakan kepada jaksa untuk memberikan surat dakwaan. Izin yang mulia, bahwa terdakwa A dan K secara sadar melakukan perundungan fisik dan psikologi terhadap korban. Tindakan ini membuat korban mengalami tekanan mental berat hingga ditemukan tewas bunuh diri. Perbuatan ini melanggar pasal 80 ayat 3 pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Baik, kepada para saksi dipersilakan menjelaskan. Saya teman dekat korban. Minggu yang lalu korban mengatakan kepada saya kalau yang kekerasan, tapi tidak berani memadu dan saya takut pada korban. Dan untuk kalinya saya menemukan mayat korban bersama Walan. Saya melihat korban dan itu tubuhnya berlumur, wajahnya mengkerang. Saya tahu itu bukan kecelakaan. A, D, dan K. Apakah kalian mengakui perbuatan kalian? Yang mulia, kami tidak pernah menyebut korban. Yang dikatakan saksi hanyalah salah satu. Korban sering menjatuhkan dirinya sendiri dan kami hanya menertawakannya, bukan menyakitinya. Kami memang memiliki hiburan yang sama yang mulia, tetapi kami tidak pernah melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap korban. Dia hanya menjatuhkan dirinya sendiri. Izin yang mulia, pernyataan terdakwa jelas bohong. Bukti CCTV menunjukkan bahwa terdakwa menolong korban dan lantai 2 hingga korban mati. Apa yang sudah dikatakan barusan bertentangan dengan bukti nyata. Apakah saudara masih mau berbohong di depan persidangan ini? Ya, maaf yang mulia. Saya tidak mulia. Kami tidak bohong. Semua yang kami katakan itu benar. Dia hanya merendahkan dirinya sendiri yang mulia. Izin yang mulia. Memang dalam video tak terlihat bahwa wajah pelaku sama dengan ayah di video. Menurut kami, suatu kesalahan jika kita memberikan tuntutan pada anak yang bukan pelakunya sendiri. Bagaimana dengan jaksa? Apakah Anda dapat meyakini bahwa bukti ini adalah milik mereka sebagai terdakwa? Izin yang mulia, tidak mungkin. Berdasarkan bukti, postur tubuh serta pakaian yang dikenakan oleh pelaku persis seperti yang ada di bukti. Kami sangat yakin bahwa mereka benar-benar berbohong. Kalian, tolong jujur-jujurnya dalam persidangan. Sudah cukup, saudari A dan K serta D. Apakah kalian mencoba berbohong pada persidangan kali ini? Tolong jujur dengan apa yang terjadi pada saat itu. Yang kami katakan semua benar. Kami tidak berbohong yang mulia. Yang mulia, kami belum memiliki penjelasan dari terdakwa K. Mohon izin penjelasan yang mulia. Kepada terdakwa K, dipersilakan untuk memberikan penjelasan lanjut. Kami tidak berbohong yang mulia. Silakan saudara K. Maaf yang mulia, saya
Kami bohong, kami takut dihukum, tapi benar. Kami menolong korban. Kami takut jika korban ditemukan lemah dan pingsan. Kami mengira itu adalah solusi yang tepat, tapi dia jatuh begitu keras. Yang mulia, terdakwa bukan hanya melakukan tindakan bullying, mereka juga mencoba berbohong di dalam persidangan ini. Oleh sebab itu, kami menuntut pidana dipenjara dengan masa tuntutan 5 tahun di penjara, sesuai dengan keringanan hukuman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga rehabilitasi psikologis serta program wajib edukasi anti bullying. Yang mulia, menurut kami mereka memang berbohong karena panik. Namun mari kita ingat, terdakwa masih remaja. Kami mohon agar hukuman lebih mengutamakan pendidikan daripada penjara, mengingat mereka masih di bawah umur sehingga lebih memerlukan pendidikan dengan pidana 2 tahun pembinaan LPK. Setelah mempertimbangkan seluruh keterangan saksi, bukti CCTV, dan pengakuan terdakwa yang sempat berbohong, majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa bersalah melakukan perundungan berat yang mengakibatkan kematian, menjatuhkan pidana 2 tahun pembinaan di LPKA, serta konseling psikologis wajib, serta memerintahkan sekolah dan orang tua untuk melakukan pengawasan nyata. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Hadirin harap berdiri, sidang selesai. Pada awalnya, kematian Zara dikira sebagai kecelakaan. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, muncul dugaan kuat bahwa Zara ini mengalami perundungan. Dan setelah itu, pihak berwajib menemukan bukti-bukti kuat bahwa Zara dirundung oleh kakak tingkatnya yang melakukan kekerasan dan melempar Zara dari lantai atas asrama pondok. Dan akhirnya ketiga kakak kelas tersebut dikenakan hukuman rehabilitas.